Ya udahlah guys, kalau gitu aku mau cuci uang dulu. Koin. Aku juga mau cuci uang lah, biar uangku bersih. Ya, aku udah mau cuci uang aja dah. Hampir gua kelepasan ngomong. Untung nggak jadi ngomong. Udah, yang mau pindah bank, gerak. Untung aku nggak jadi ngomong, kelepasan nanti aku kalau ngomong. Ya Allah Tuhan, astagfirullahaladzim. Aku tadinya mau menjelaskan yang namanya pencucian uang tuh kayak mana. Tadinya mau menjelaskan dan memberikan contoh apa pencucian uang itu gitu. Adanya perputaran uang dari pemerintahan misalnya ke saya. Nih, kamu saya kasih uang ya, bikin usaha ini itu saya nitip ya gitu. Ini kan antara Reja dan Niki aja. Jadi kapasitasnya apa antara mereka berdua? Saling cuci mencuci. Ya kayak mana? Berarti mereka sama-sama punya saham. Kayak ada yang sumbing berangkat ke kali. Cuci mencuci itu antara membuat satu badan usaha, nih, membuat satu badan usaha rame-rame. Nanti mengatasnamakan badan usaha itu, kamu bikin proposal ke suatu bank bahwa saya mau bikin ini, mengatasnamakan ini. Cong, gue kasih lo 1 miliar ya, karena dia mau mengeluarkan uangnya 20 miliar. Udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Oh tuh, Nikita nomor keluar. Iya, langsung pulang. BCA mode somasi Ami, tuh BCA mode somasi. Hai Niki, tuh Nikinya baru keluar. Gila, pengawalannya keren ya. Gitu, kalau yang namanya pencucian uang itu, kamu punya badan usaha untuk bisa mengeluarkan uang sejumlah sekian, mengatasnamakan perusahaan, biar uangnya tuh keluar. Udah, jangan dijelasin, nanti gue kena lagi. Misalnya saya kerja di mana gitu ya, di suatu instansi pemerintahan. Terus saya nitip sama teman saya, gue punya duit, mau ngambil duit nih di bank. Nggak usah bikin satu perusahaan, beli rumah aja deh. Nilainya rumah, nilai NJOP-nya 2,5 misalnya, tapi dibayarin dengan 25 miliar. Iya, maksudnya Itu money laundry gitu loh. tahu nggak? Itu namanya money laundry. Tahu nggak money laundry itu apa kalian? Pasarannya 4 miliar kok dijadiin money laundry, kurang sayang. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani dianggap di tempat money laundry, ya berarti yang money laundry adalah DRG. Iya. Yang memberikan uang adalah yang money laundry. Kita sebagai penerimanya dijadikan badan usaha. Gitu. Nggak usah ke contoh-contoh. Orang beli rumah nih, pasarannya NJOP-nya 2,5. Tapi dia bayarnya perjanjian nih sama yang pemilik rumah, gue bayar lu 25 miliar ya. Tapi rumah lu gue beli harga 5 miliar. Betul, kelebihan uang itu namanya money laundry. Nanti yang 20 miliarnya lu balikin ke gue ya. Gitu. Nih, yang punya duit itu yang nyuci uangnya, yang punya duit yang nyuci uang, dititipin lah nih temen aku nih, Cong. Itu namanya money laundry, dan itu pun bukan duit dia, duit orang lain lagi yang punya gitu mata rantainya. Dia dapat 20 miliarnya plus dapat rumah, udah. Susah ngejelasin sama orang nggak ngerti. Gue dibilangnya ternak. Jadi orang tuh yang pinter sayang. Yang namanya orang cucian baju nih, kan Eke yang punya baju, ya toh. Gue kasih ke temen Eke, Congki, nih gue punya baju, cuciin. Ya, cuciin. Nanti lo gue kasih 50 juta. Padahal kalau nyuci di tempat biasa harganya cuma 7.000. Untuk mengeluarkan uang dari yang ono lagi. Bukan duitnya dia juga, misalnya DRG punya duit, bukan punya duit dia juga, orang lain lagi di atasnya DRG itu punya duit. Nih misalnya DRG kan ngasih Niki 4 miliar, dibilangnya pencucian uang. Lah yang punya duit sopo?
Sing kamu yang nitipkan uang itu ke Niki yang ngasih uang loh. Yang nyuci itu yang punya duitnya. Kalau nggak ada duit tidak ada namanya transaksi. Ngono lho. Opo to, ndo. Kowe iku ya jadi netizen yang ngomong bajer. Sing ngerti, sing pinter ngono lho. Lah wong aku yang nerima berarti bukan aku yang nyuci. Aku mah tinggal yang nyuci nih lho. Nih, nyuci nih, yang nyuci nih. Nih, yang nyuci nih aku yang nerima cucian. Ngono lho. Yang punya cuciannya RG. Lah yang nyuci ya aku. Berarti yang money laundry itu sopo? Iku lho. Kalau belum paham juga, jadi kan misalnya kan sebagai BA, ya kan? BA produknya DRG. DRG punya uang, nih lu gue bayar ya. Perjanjian nih, lu gue bayar 5 miliar, tapi gue transfer ke lu tuh 25 miliar. Nah, dilebihin. Nah, dia jadi BA kan? Ada transaksi kan namanya, nanti ada laporan ke pajak. Nikita Mirzani dibayar oleh DRG 25 miliar. Ya kan? Nanti uangnya yang 20 itu balik lagi ke DRG. Yang 5 miliar Niki yang safety pembayarannya Niki. Gitu. Itu namanya money laundry dan belum tentu yang 25 itu juga punya dia. Jadi belum tentu itu yang namanya nyuci, ngerti nggak nyuci? You yang punya baju, terus you ngasih ke I, nih teh, gue titip baju ya, baju ini sekilonya sebenarnya 7.000, tapi nanti gue bilangnya 50.000, ya. Nah gitu nanti kan pajaknya ketahuan tuh sekiannya. Nanti tetap aku mah dibayarnya 7.000, nanti yang 50.000-nya diambil lagi. Gitu yang namanya nyuci. Allahu Akbar. Kalau dia yang punya duit, dia yang nyuci. Kenapa kita yang salahin yang dicuci? Istilah di kampungnya gini deh, kayak bukan mediator apa? Kalau mediator itu apa namanya? Bukan rentenir. Mediasi. Enggak, apa sih namanya? Mediator lah. Bahasa Indonesianya. Penengah. Yang naikin harga itulah. Apa bahasa Indonesia? Mediator. Mediasi. Yang memang mediasi itu kan pekerjaannya, manusianya. Perantara. Terima gaji. Sebagai maklar. Jadi DRG, ya betul, maklar. Nah, kalau dia bahasa umumnya itu kan maklar. Maklar itu naikin harga. Jadi DRG itu sebagai maklar. Yang punya duit nggak tahu di belakang DRG itu siapa. 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 Itu susah ngejelasin orang yang taunya ya itu kan pemerasan. Bukan pemerasan, jadi kayak maklar. Yang sebenarnya yang money laundry adalah ya DRG kalau mau disebut pemerasan itu adanya pengancaman. Oke. Udah. Biasanya kalau pemerasan itu dia nggak mau ada bukti transfer. Pemerasan itu benar. Pemerasan itu tidak akan adanya bukti transfer. Misalnya aku menculik anakmu toh, anakku tak culik. Anak lo gue culik nih. Kalau nggak mau, kalau lo mau balik lo bayar gue. Tapi taruh ya di tong sampah duitnya. Contoh deh, kita mengerjakan satu dokumen ke pemerintahan. Kita pengen jalur cepat kan? Pasti orang pemerintahan akan tanya, mau jalur cepat nggak? Berani bayar saya berapa? Ya kan? Dia nggak akan mau tuh ada kwitansi atau bukti transfer. Itu baru namanya pemerasan. Namanya pemerasan tidak ada bukti transfer, tidak ada cicilan. Kalau Eke nyulik anak kalian, hey, gue telah menculik anak kalian. Taruh duitnya di tong sampah di Jalan Bangka nomor 2. Pemerasan ada bukti transfer, ada cicilan. Kita harus apa? Udah, jangan berdebat, jangan. Kalau orang yang ngerti, alhamdulillah. Yang nggak ngerti ini yang capek menjelaskan. Terus dikatain, ntar gue dikatain oon, dikatain bajer. Sampai bisa-bisanya ada yang masuk telegram gue, Congki, gue dikatain bajer. Hebat loh, gue dasar bajer. Lah kata mah gue ngomong aja, ada bajer mah juga. Mau buka rekening gue, kagak ada rekening gue mah. Buzzer dibayar berapa jadi buzzer? Hari gini. Anda ini PPU kenapa rekening Reja nggak dibuka? Nah itu dia.
Bukan berarti enggak. Si tanggap engineer, pemerasan banyak motif. Motifnya apa? Tetap aja nggak akan dia mau terima bukti kalau namanya diperas. Sayang, aku ini adalah suhunya. Suhu dari bagaimana caranya Kecuali- memeras. Lo kata juga udah kirim pakai OVO aja, pakai OVO. Tetap aja ada buktinya. ada bukti. Bisa di print, bisa dituntut. Kalau mau udah ah, Bapak engineer si tunggang udah Kak. Udah pokoknya Makanya gitu. Kata pemerintah, coba dia kenapa nyimpen duit cash? Kamu pernah lihat di TV nggak? Itu yang pada koruptor terima Nah, duit cash. kamu lihat nggak kepala pengadilan Jakarta Selatan yang karena OTT yang duitnya miliaran, Kenapa harus cash? cash miliaran, Triliun ya, malah. triliun. Ratusan Kenapa coba Karena nggak ditransfer? nggak ada bukti transaksinya. Tuh masuknya sebenarnya ya itu termasuk juga dengan pemerasan. Dia kan minta ke perusahaan. Bunuh lagu. Ya sila pakai krim pelanga plongo ya. Enggak. Kamu jangan ngatain orang pelanga plongo. Saya ini lagi bela Nikita Mirjani. Lu Krim pelanga-pelanga? nggak Krim tahu. DRG. Iya kali Kan si Nikita Mirzani emang punya krim juga. punya. Terus krim pelanga-pelanga? Tahu kagak ngerti gue. Enggak, saya pakai- Dibilangin dari tadi jangan menghina orang. Pakai produk murah, pakainya Natasha. Kok ngomongnya krim pelanga plongo? Emang ada pelanga plongo? Nggak usah ngatain orang pelanga plongo lah ini Pakainya itu. es gitu. Mulutnya jangan suka menghina orang, oncom. Pakainya es gitu bilang. Demen banget ngatain orang, heran gua. Nggak pakai produk lokal, pakainya es gitu. Sebut aja Reza, dokter Reza gitu, jangan pelanga plongo. Nikita Mirjani dibilang Nikul, lu mah Safira. Salam kenal Bunda. Waalaikumsalam Kakak si Tanggang. Salam kenal. Saya itu bukan pelaku. Saya itu tahu bagaimana tentang pencucian uang. Saya terima kok money laundry. Money laundry kata Ustadz saya mah ya kayak kata Ustadz saya mah itu lebih baik daripada duit ngepet. Hai kakak Kania Dewi, assalamualaikum. Karena ada banyak nih, saya juga pernah dikasih, mau nggak gue kasih sekian M, tapi nanti gue transfernya sekian M. Terserah lo mau beli rumah, mau buka salon, tapi tidak ada transaksi, langsung dikasih duitnya di depan mata. Masya Allah, nih bohong gue mah, kagak bohong beneran. Makanya sih saya tempe. Begitu ceritanya. Kalau orang mau nyuci duit nih banyak juga nih, dia mau ngambil uang di bank, di Swiss banknya ya, duitnya nih, pokoknya di negara, suatu negara lah, ya. Itu harus bikin proposal perusahaan dan bekerja sama bank lokal yang ada di sini. Misalnya kamu bikin proposal, kamu bikin suatu badan usaha nih, biar uang itu keluar, ya. Nah, teman saya ini pakailah nama perusahaan saya, lu gue kasih 2M, tapi nanti di proposalnya itu adalah 70T. Tetap saya dapatnya 2M, tapi teman saya bisanya narik 70T. Gitu. Tahu kan artinya teh, tai. Jangan suka orang tuh itu pemerasan tidak. Belajar. Meskipun kita orang mendang-mending, kita tuh harus belajar. Be smart guys, ya. Belajar. Saya tahu banyak kali mengatasnamakan saya mau buka salon ya, salon saya. Oke, kamu buka salon aja, nanti saya kasih modal, saya kasih 2M, tapi nanti di proposalnya untuk pengajuan ke banknya itu 20M gitu. Tetap nanti yang akan keluar ke saya itu 20M. Saya tetap diambil 2M, nanti yang berapa berat itu 18M nya diambil sama yang punya duit gitu. Gus ngerti oge, belajar gue. Jadi yang punya duit itulah yang cuci duitnya.
nggak akan nongol tuh yang punya duit. Yang punya duit mah nggak tahu ada di mana. Nggak tahu ada di mana yang punya duit. Karena untuk mengeluarkan uang dari bank yang ada di suatu negara, ya, ini dia harus mengeluarkan dan punya badan usaha ke bank, pengajuannya ke bank, gitu. Gue jadi bingung dah. Udah ah. Ada di suatu bank, di suatu negara, bank yang semua orang terkaya di dunia itu nyimpen duitnya di situ. Orang terkaya di dunia manapun nyimpen duitnya di situ. Jadi ketika dia mau mengeluarkan, dia harus punya badan usaha. Badan usahanya mengatasnamakan tidak dirinya sendiri, karena nanti akan terkena ngek. Hoi, nyebutin, nggak akan saya baca. Ada yang nyebutin negara. Dan ada satu lagi di pulau. Semua orang terkaya di dunia itu naruh duitnya di situ. Tapi kalau dia mau mengeluarkan uang dan bank itu kan perlu pemutaran. Enggak ada. Bank itu juga naruh duit ada kita harus ngisi form juga kalau nilainya itu. Iya, ngisi formnya, ada badan usahanya apa. Misalnya kita mau ngeluarin duit. Transaksi apa ini? Oncom, aku mau ngambil duit aku buat apa? Naruh juga sama. Berapa T? Mau nggak mau kita bikin proposal. Nih sekian T. Atas nama badan usaha ini ada izinnya, ada itunya segala macam. Oke. Untuk bank perantaranya, pengirimannya di negara kamu siapa? Disebutlah bank ini. Paham nggak? Nggak ya? Ya udah. Nggak seperti kayak transaksi 100-200 juta, beda. Kalau 100-200 juta hanya misalnya ditanya paling buat apa, buat beli mobil, udah selesai. Iya, nggak sampai sedetail itu. Kalau sampai miliar pasti ditanya. Gitu ya sayang. Sekali lagi kan aku suka nonton filmnya James Bond, filmnya Mission Impossible gitu ya. Nah kalau adanya pemerasan itu, maka tidak akan ada transaksi darling. Misalnya nanti kita janjian di Family Mart ya, ada tong sampah warna hijau, taruh uangnya di situ gitu kan. Makanya kenapa tiba-tiba banyak orang tiba-tiba jadi kaya? Kenapa? Nah, bagian tuh money laundry, kita aja belum kebagian nih. Kita nggak kebagian karena kita nggak tahu jalurnya, Cong. Kita nggak ada linknya. Gue ada sih kemarin yang gue bilang orang Jogja itu. Orang Jogja. Yang gue mau dikasih 5. Tapi kan gue ngeri-ngeri sedap anjay. Kenapa tiba-tiba dalam 2 tahun menjadi kaya raya, reang-reong? Coba ya itu tadi. Contohnya tuh dari muda jadi artis, ngerangkak, ngeos. Meriam Belina biasa aja. Udah jadi artis dari kemana-mana, Christine Hakim. Semuanya biasa aja. Tiba-tiba bisa punya jualan tiam biasa aja, punya itu. Cuman apa? Dari mana? Bisnis Sari Ayu, Marta Tilaar udah berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba jualan apalagi ini, cuman jualan. Saya aja nggak kebagian. Cuman jualan krim. Tidak terdaftar. Ya itu karena dia tidak. Iya, seram. Enggak. Udah biarin. Udah kita jadi kaum mendang-mending aja udah. Daripada kita punya segalanya tapi deg-degan, ya kan? Deg-degan aja. Mau pergi kemana, dijulitin tetangga. Kerja apaan? Tiba-tiba Ngepet. mobilnya Lamborghini. Gak kerja, tiap hari ada di rumah. Punya salon, keren banget. Serem. Aneh-aneh.
Ayahnya siapa masih tanya lagi kan? Nanti kalau saya dibilang, ih ani-ani, padahal suaminya ada, suaminya juga nggak ngapa-ngapain, ih wah, elah. Jadi ani-ani tanya lagi ani-aninya siapa? Gunung Kawi bun, bukan Gunung Kawi lagi, 7 mata sumber air. Itulah yang namanya bisnis, perputaran uang di kalangan yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Itu memang nyata adanya. Sih, itu Tapi kata ustazah saya nggak apa-apa, duit money laundry masih halal daripada duit ngepet. kalau dia mah udah nggak perlu nyari donaturnya itu kan. Ya enggak lah, dia udah punya, Udah, dia dicari dia mah orang udah. sama, gua kan kelepas lagi. Sama kayak yang satu itu, Iya. yang punya segalanya itu kan ya mau nggak mau semua orang pada nitip di dia. Lu mau punya badan usaha lagi nggak? Kalau itu kan bininya aja sampai celana dalam aja Dior. Iya, kok lu tahu? Karena dia beli celana dalam Dior aja bisa buat jadi money laundry transaksi dia. Lu bisa. Iya makanya dia harus pakai brand yang Loh iya, karena apa yang dia keluarkan itu misalnya lu 3 juta, apa ya 5 juta, sih sama bisa. Begitu caranya, darling. mau ke Dior nih gitu, tinggal ngomong aja. Oh langsung ada. Oh ya ini ada nih sekian. Papa aku mau ke Dior. Berapa di Dior? Oke, gue kirim ya untuk ke Dior. Dior Cong, jangan bawa nama. Dior. Dior kan belum tentu Christian Dior. Tapi benar-benar kata ustazah saya, ya katanya gini, saya sih mending nerima yang money laundry daripada duit goib atau babi ngepet gitu katanya. Tergantung apa yang kamu lakukan di badan usaha itu. Kalau misalnya kamu dikasih uang money laundry tapi kamu kerjakan sesuai dengan berkah dan syariat agama, bagus jadinya. Iya kan? Daripada korupsi. Daripada korupsi itu membunuh sama aja. beneran tuh. Kita misalnya nih, saya dikasih duit sama kakak Asel, saya ngasih kamu sekian ya, tapi nanti saya ambil lagi sekian ya, tapi kamu ambil. Nggak apa-apa, saya ambil. Saya ini deh buka warteg, saya buka warteg Berkah. gitu, nggak apa-apa kok, beneran. Yang papa kan negara. Nah, Sama tetangga sih sebenarnya, negara juga nggak peduli sebenarnya. Konoha mana ada pedulinya begitu. Tetangga biasanya. Julid tiba-tiba tetangganya beli mobil, tapi julid tuh. paham ya sayang ya, sudah. Jadi kalau mau kita sebagai deterjen dan rakyat jelita, kadang-kadang kita harus smart juga. Kita harus mempelajari nih kasusnya apa. Apa sih arti dari kata money laundry itu? Apa sih arti dari pemerasan itu? Belajar dulu. Jadi begitu kita berkomen, begitu kita meneliti dan kita membela, kita juga nggak bodoh dan kita juga tidak salah membela, ngono loh. Jangan masalah impersonalnya ya, tapi kita lihat nih kasus apa sih, kok bisa kok kayak gini gitu-gitu ya darling ya semuanya ya. Oke, sehat-sehat semuanya. Semoga keputusan hari ini, semoga jalannya sidang hari ini bisa membawa kebaikan buat kita semua, termasuk dokter Reja juga. Mudah-mudahan lebih paham lagi supaya tidak berlanjut dengan saksi-saksi yang membagongkan dan bikin blunder, malah merugikan gitu. Oke ya. Buat mas-mas BCA, saya minta pertanggungjawaban kamu nanti untuk kalau kamu ada apa-apa ditegur dapat SP, kamu minta langsung sama orang yang menjadikan kamu saksi. Ya, kamu punya perjanjian apa sama mereka? Kamu dikasih uang berapa? Jangan mau dikasih uang sedikit. Kamu taruhannya karir kamu sayang. Oke sayang. Mas-mas BCA namanya siapa tuh? Digeruduk masa. Gua harus mundur. Kalau enggak lu kelihatan. Gak ada loh ya gecasan gua Congki. Buat mas-mas BCA ya, pokoknya kalau terjadi sesuatu sama kamu nanti ke depannya, kamu dipanggil sama pusat, kamu bilang aja iya pak saya salah, kamu akui itu, dan kamu langsung minta pertanggungjawaban yang menjadikan kamu saksi ya sayang ya.